FPI. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Center UIN Salatiga, dan di sini dalam rangka kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2025. Nah, dalam acara ini itu diikuti oleh mahasiswa baru pada program studi. Nah, dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan kampus, budaya akademik, dan juga serta organisasi kemahasiswaan. Nah, dalam liputan kali ini kita akan melihat nih teman-teman lebih dekat bagaimana jalannya rangkaian kegiatan serta sedikit berbincang langsung dengan salah satu kakak pendamping yang ada di PBAK tahun ini. Nah, baik, sekarang saya sedang bersama salah satu kakak pendamping ya. Dari kelompok berapa nih Kak? 91. Dalam satu. Sebenarnya kenalin Kak, namanya siapa ya? Muhammad Khairul Imam. Oke, Kak Muhammad Khairul Imam. Nah Kak, saya mau tanya nih, kegiatan seantusias apa sih Kak kakaknya dan juga anak-anaknya nih untuk kegiatan dari pagi sampai akhir ini, dari siang ini? Yang pasti saya sendiri dan anak-anak asuh saya udah semangat banget dari tadi pagi. Tadi pagi aja saya udah berangkat jam 5 dan anak-anak asuh saya setengah 6 udah pada datang ke sini. Udah rame rombongan datang bareng-bareng ke sini. Seantusias itu sampai panitia belum datang, anak-anak asuh udah pada datang. Kelompok 91 Josis. Oke Kak, mungkin kan udah cukup capek ya Kak ya, dari rat 1 sampai 10 deh Kak. Ini masih semangat atau enggak Kak? Mungkin kalau dibilang capek sih capek ya, tapi capeknya bakal tetap kalah sama rasa senengnya, excitednya sama semua rangkaian acara yang ada di PBAK UNIF ini. Seperti itu. Kak, izin bertanya ya Kak. Ya. Kakak kan ini sebagai kakak pendamping ya Kak. Ya. Kendala apa yang dialami untuk mengurusi anak-anaknya dalam menjadi kakak pendamping ini Kak? Mungkin ketika sebelum mulai berangkat ya agak terburu-buru ketika menyiapkan apa aja yang mau dibawa ke PBAK. Ketika nanti masih banyak tanya, Kak ini perlu dibawa enggak? Kak ini perlu dibawa enggak? Yang sebenarnya enggak harus dibawa malah ditanyain. Mungkin itu yang menjadi kendala-kendala yang menghambat lamanya sehingga membuat telat berangkat PBAK ya, seperti itu ya. Baik Kak, terakhir ya Kak ya, Ya. untuk harapannya, harapan dan juga kesan pesan dalam PBAK ini, mulai dari panitianya, kakak pendamping yang lainnya, atau mungkin pesertanya seperti apa dari Kak Imam sendiri? Kayak mungkin kalau dari aku cukup ke panitia aja ya, pesan buat panitia ke depannya untuk waktu lebih diperhatikan lagi, karena ketika untuk gladi bersih dan untuk hari hanya waktunya sebisa mungkin disesuaikan, disamakan, jangan sampai malah diubah-ubah seenaknya sendiri tanpa ada koordinasi sama kakak pendamping dan anak asuh, seperti itu. Tapi untuk keseluruhan dari acara dari pagi sampai siang ini udah cukup berjalan lancar ya Kak ya? Wah, Josis, Unif Jos, Dema, love you all. Oke, terima kasih Kak Imam atas waktunya Kak. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi sekilas tentang kegiatan pada acara PBAK tahun 2025 ini. Cukup seru, cukup antusias, meskipun banyak sekali tantangan yang mungkin bisa kita gali ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita udah mewawancarai salah satu yang cowok ya, kakak pendampingnya. Nah sekarang kita udah temuin salah satu yang cewek teman-teman. Oke, halo, perkenalkan nama saya Selvi Safitri ya. Nah ini dengan Kak siapa ya? Saya Datul Uzma. Ya anak-anak biasa manggil saya itu Kak Uzma. Oke, Kak Uzma. Halo sama dulu. Oke, Kak Uzma, kakak ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 104. 104. 104. Oke Kak Uzma, kami sedikit izin menanyakan sesuatu hal terkait PBAK di sini ya Kak ya. Kak, kita rating aja ya. Dari 1 sampai 10 Kak. Rating untuk antusiasme dari Kak Uzma sendiri dan juga anak-anak Kak Uzma itu berapa? 10/10. Widih, 10/10 teman-teman. Nah, kira-kira kalau 10/10 nih apa aja nih Kak kendalanya yang dihadapi Kak Uzma untuk menghadapi anak-anaknya? Kalau selama pra PBAK kemarin itu alhamdulillah lancar, sehat, sentosa. Cuman kebetulan mulai gladi dan hari ini tuh ada yang sakit gitu. Jadi Berarti ada yang nggak datang ya Kak? sebenarnya dia datang tadi, cuman sekarang lagi di UKS. Oh, oke Kak. Kak, menurut Kak Uzma nih, dari awal PAK sampai siang ini udah cukup kondusif belum Kak? Kurang ya. Menurut saya kurang karena juga tadi rame ya. Pas ada pemateri itu juga bising lah. Gitu kayak
sibuk sendiri-sendiri juga. Oke Kak Usma, untuk berjalannya acara dari awal sampai akhir ini Kak Usma nih, menurut Kak Usma nih apa yang perlu diperbaiki dari PBAK tahun 2020 ini? Maksudnya kan dari tahun ke tahun pasti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki kan Kak, dari tahun 2023, 4, 5, dari tahun 2005 ini untuk menuju 2026 itu apa Kak? Menurut saya masih sama ya. Kalau dilihat-lihat dari tahun-tahun kemarin itu kendalanya pasti masih kayak ya itu kurang kondusif itu sih. Nah, menurut Kak Usma sendiri nih untuk menangani kekondusifan ini nih, itu gimana Kak Usma? Mungkin dari kinerja panitianya, kakak pendampingnya, atau gimana Kak Usma? Kayak semua. Ya, semua. Kenapa semua tuh Kak Usma? Karena kalau kita itu kalau gimana ya, duduk itu aja kan panjang gini kan. Kalau misalnya biasanya itu kakak pendamping itu pasti di pojok. Dan kita itu nggak bisa menegur yang di ujung-ujung. Nah, mungkin bisa dari panitia bisa ikut ya mengontrol anak-anak juga gitu. Itu berarti termasuk harapan untuk kedepannya ya Kak ya. Untuk kesan pesan PBAK tahun 2025 ini seperti apa Kak? Kesan pesan ya. Kesannya sebenarnya asik banget sebenarnya ya ketemu sama adik-adik. Ya cuman capeknya juga berasa banget, dan pesannya untuk kedepannya untuk untuk kakak asuh bisa lebih aware juga, dan adik-adiknya bisa kalau ada tugas itu dipahami dulu sih. Karena kadang mereka tuh maaf ya kayak nanya ya nggak perlu ditanya gitu sih. Oke. Tapi nggak apa-apa, masih dede. Oke, tapi literally dari rating 1 sampai 10 udah termasuk berapa Kak dari segi positifnya? Positifnya ya 9 lah. Oke, 9 berarti dari awal sampai akhir udah cukup baik ya Kak, lebih banyak positifnya dibanding negatifnya gitu ya Kak ya. Oke, baik Kak Usma, terima kasih atas waktunya ya. Oke teman-teman, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan terkait situasi dan juga kondisi dari PBAK tahun 2025 ini. Nah, semoga harapan kami ke depannya untuk PBAK 2025 menuju 2026 semoga lebih kondusif lagi, lalu panitianya lebih aware lagi ataupun juga kakak pendampingnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di berita selanjutnya. Terima kasih. Bersama saya Selvia Safitri. Mohon maaf, sampai jumpa.